Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu depan. Di sini kita akan membahas materi tentang eh, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku. Baik, kita lanjutkan yaitu ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peran penting di masa kerajaan Islam? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Gak tahu Ibu. Ayo Ardi. Di bawah kan ada. Sultan Hasanuddin Ibu. Nah, benar. Berikut, Benny ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kejayaan Hindu-Buddha. Bersama Benny, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu membacakan tentang Sultan Hasanuddin? Naila Ya, Ibu. Bu. Nah, Naila, lanjut. Ibu. Lanjut, Naila. Ya, Bu. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa, Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, yaitu Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri, Harung Palaka, Letenri, Tato Toorong. Sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Sudah, Baik, Ibu. terima kasih Naila. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestarian. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek perjalanan sejarah bagi bangsa Indonesia. Baik, di sini kan berdasarkan bacaan di atas, di sini ada PR individu. Kalian kerjakan latihan PR-nya ya. Baik Ibu. Baik, Ibu. Ya Allah. Kamu juga dapat memahami informasi tentang Sultan Hasanuddin dengan bertanya kepada gurumu. Tuliskan informasi lengkap tentang Sultan Hasanuddin berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari sumber lain. Nah, KG, kalian tuliskan tentang informasi tentang Hasanuddin ya. Baik Ibu. Baik, Ibu. Sepulang sekolah, Benny menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Benny bertanya kepada kakeknya, bagaimana cara orang zaman dahulu berkomunikasi ketika berperang. Benny sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya.
Kamu akan mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya cermin. Amati gambar terlebih dahulu. Buatlah sedikitnya 3 pertanyaan tentang cara berkomunikasi menggunakan cahaya cermin. Tuliskan di kertas terpisah. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat secara berpasangan. Diskusi jawaban atas pertanyaan tersebut. Sekarang saatnya kamu mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin secara berkelompok. Baik, di sini kita melanjutkan materinya, yaitu setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Siapa yang bisa jawab? Kusnadi. Kusnadi Wiyoga, Ibu. Nah, sekali langsung Ardi bacakan. Baik, Ibu. Kusnadi Wiyoga, prestasi di tengah keterbatasan. Kusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Mungo Waharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Kusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional atau disingkat dengan OSN pada tahun 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment Sports School atau ICAS, wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini, Yoga mendapatkan medali perak. Keteranahan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri, tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu, ia dikirim ke Hong Kong pada tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu, ia tidak menang. Namun, hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Ardi. Nah, di sini kalian mengerjakan PR ya. Baik, Ibu. Nah, sampai sini dulu ya materi yang Ibu sampaikan hari ini. Karena Ibu ada kegiatan, Ibu akhiri dulu dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.